orang dan aliran dananya ini juga untuk sesuatu yang pasti akan besar. Karena jika tidak, harusnya dia sudah kaya raya saat ini. Dan ini diperkuat dari seseorang yang bernama Arief Gunawan. Dan yang lebih tidak masuk akal yaitu tadi, ngapain seorang direktur harus nyebrang menggunakan jembatan penyeberangan orang? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Angelina Sondag, mantan putri Indonesia yang baru saja dibebaskan, ini sepertinya menguak sesuatu di wawancara bersama Rosi atau Rosiana Silalahi beberapa hari yang lalu. Dan di situ Angelina Sondag mengatakan bahwa korupsi itu nggak mungkin akan dilakukan seorang diri. Dan mengatakan bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya akan terungkap. Dia mengatakan bahwa dia sudah tidak peduli lagi karena sudah kehilangan harapannya akan kebenaran itu tadi. Dan dia hanya menginginkan dirinya menjadi seorang ibu, tidak ingin diusik. Dan dia berharap putranya Keanu ini akan mengetahui siapa ibu yang sebenarnya, walaupun seluruh dunia membranding atau mengecapnya sebagai seorang koruptor. Maka yuk kita akan lihat kedepannya akan seperti apa, dan akankah ini memang benar terkuak. Kira-kira kapan? Kita lihat melalui kartu-kartu saya. Kita akan tahu bahwa yang namanya korupsi itu pasti teamwork, nggak mungkin sendirian. Minimal ini 3 belah pihak yang akan melakukan ini tadi. Orang yang mengirim, menerima, dan orang yang menjadi perantara. Dan untuk korupsi senilai besar seperti ini, nggak akan mungkin dilakukan seorang diri, 2, 3, pasti ini dilakukan oleh banyak orang. Dan aliran dananya ini juga untuk sesuatu yang pasti akan besar. Karena jika tidak, harusnya dia sudah kaya raya saat ini. Dan mungkin nggak akan mau menerima tawaran dari Rosiana Silalahi, karena toh juga sudah dapat uangnya 10 tahun di penjara. Kalaupun dapat ya let's say di sini 200 miliar, akan bisa hidup berbahagia ke luar negeri dan nggak usah repot-repot melakukan apa yang dilakukan oleh Angelina Sondag kemarin ini. Yang paling penting dalam korupsi di sini, karena harus mengirimkan atau memindahkan uang, adalah dengan bagaimana kita menghilangkan jejak dari uang yang dikirimkan ini tadi. Tentu saja korupsi ada aliran uangnya ini tadi dikirimkan, dan bagaimana agar trace-nya atau trailnya ini tadi hilang adalah dengan mencuci uang itu tadi. Dan kembali dari sini, kalau kita kembali ke 8, 9, 10 tahun yang lalu, kita akan tahu bahwa whistleblower dari semua kasus ini adalah seorang wanita yang bernama Lisa Lukitawati, yang mana dia menjabat kedudukan sebagai mantan anggota tim asistensi Kemenpora waktu itu. Nah, kalau kita bilang bahwa aliran uang ini mengharuskan untuk dicuci uangnya, tentu saja harus ada mesin pencucinya. Nah, mesin pencucinya dioperasikan oleh seseorang. Lisa Lukitawati ini mengaku bahwa dia ini diancam oleh seseorang yang bernama Bu Pur atau Sylvia Soleha, yang mengaku mengancam akan membunuh jika ternyata dia melaporkan aliran uang yang dia ketahui ini tadi ke Bu Sylvia atau Bu Pur ini tadi. Dan ini diperkuat dari seseorang yang bernama Arief Gunawan atau Arief Gundul, yang tiba-tiba menelpon Lisa Lukitawati ini dan mengatakan hal yang serupa. Dia mengatakan bahwa saat ini saya sudah tidak bisa melihat, dan hati-hati, kamu bisa saja dibuat lumpuh. Dan ada kabar yang mengatakan bahwa Lisa Lukitawati ini sempat juga di atas kursi roda saat memberikan kesaksian itu tadi. Maka ini menjadi sebuah misteri saat Arief Gunawan ini kemudian meninggal dunia. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya, apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Sehingga ini menyisakan Bu Pur ini sebagai pusat dari semuanya, dan orang yang dituduhkan ini mengakui tidak mengenal Bu Pur itu siapa. Tapi kita akan tahu bahwa aroma ancam-mengancam dan bunuh-membunuh di sini sangat kuat di dalamnya. Dan dalang itu memang benar-benar ada. Yang lebih mengerikan lagi, di sini adalah kuatnya pengaruh si dalang ini tadi, sehingga tercatat ada 3 orang saksi yang meninggal dunia setelah diperiksa oleh KPK. Di sini tercatat ada nama Asep Wibowo, yaitu Dirut PT Metafora Solusi Global,
yang dia dikabarkan kena stroke di Singapura setelah diperiksa atau dipanggil oleh KPK. Dan terus kemudian kedua adalah Muhayat, mantan Deputi BUMN yang diperiksa juga dan terus kemudian meninggal dunia. Dan yang lebih ajaib lagi adalah Direktur Operasi PT Wijaya Karya, yaitu Bapak Ikuten Sinulinga yang meninggal dunia karena jatuh dari jembatan penyeberangan orang di Cawang, Jakarta Timur. Ini tempat yang sangat dekat dengan kantor saya sebelumnya. Tapi yang nggak masuk akal di sini adalah seorang direktur sebuah perusahaan sebesar PT Wijaya Karya ini ngapain harus nyebrang di jembatan penyeberangan orang? Dan konon katanya ini tergelincir, jatuh, dan tewas. Padahal kalau jembatan penyeberangan orang yang tingginya mungkin kurang dari 10 meter, harusnya itu tidak akan membunuh. Dan yang lebih tidak masuk akal yaitu tadi, ngapain seorang direktur harus nyebrang menggunakan jembatan penyeberangan orang? Tapi tetap, ini adalah sebuah 3 buah, 4 buah, 5 buah misteri dan beberapa buah yang lainnya yang tidak terbongkar dan masih menyimpan misteri sampai detik ini. Ada yang mengabarkan bahwa jam tangannya ini juga sempat rusak, sehingga kalau dia jatuh, kecuali dia menghantam benda, harusnya jam tangannya ini tidak rusak. Ceritanya robek seperti mengalami penganiayaan. Dan melihat ini, Angelina Sondah di sini lebih memilih untuk ya sudah, dia menjalani hukumannya, tetap diam karena dia tetap mengharapkan keselamatan Keanu sebagai anak sematawayangnya ini untuk agar tidak diusik oleh siapapun yang membuatnya harus merasakan dinginnya lantai penjara selama 10 tahun ke belakang ini. Dan ini satu hal yang sangat-sangat menyakitkan untuk seorang ibu yang harus memilih antara dicap seluruh dunia menjadi seorang koruptor tapi melindungi anaknya atau melakukan yang sebaliknya. Saya lihat jika ini terjadi, sebenarnya kunci dari semuanya ini tetap dipegang dan mungkin tersembunyi kepada Nazarudin dan Anas Urbaningrum. Dan saya pikir Nazarudin katanya sudah bebas tanpa syarat dan kita tinggal tunggu. Nanti saat mungkin Anas Urbaningrum ini akan keluar, maka 3 trio ini siapa tahu akan bisa menguak siapa dalang di balik kasus Hambalang yang sebenarnya ini. Bahkan ada yang bilang kalau ini sepertinya jangan-jangan memang disimpan untuk sebagai senjata pamungkas yang akan dikeluarkan di saat yang tepat. Dan di mana saat yang tepat itu mungkin bukan di tahun ini, tahun depan atau 2024 nanti, kita belum tahu. Dan semoga apapun ini, kebenaran apapun ini bisa terkuak dan orang yang memang bersalah ini harus ditangkap. Maka kita akan tunggu apa yang sebenarnya akan terjadi di sini. Tetapi sangat miris mengetahui bahwa seseorang seperti Angelina Sondah ini akhirnya harus memilih antara dua hal itu tadi. Dan sangat menyedihkan saat ada seorang anak tumbuh tanpa orang tuanya dan mengetahui selama pertumbuhannya bahwa orang tuanya ini tadi dicap sebagai seseorang yang mungkin saja bukan seperti itu di mata seluruh dunia. Maka semoga Keanu dan Angelina Sondah atau Angie di sini diberikan kekuatan dan siapapun yang mengetahui rahasianya ikut membantu agar ini bisa terkuak dan keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.